warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Mar'atu Solikah dengan NIM akhiran 293 dari kelas PGSD 1F. Kali ini saya akan membahas mengenai huruf hijaiyah bertemu dengan hal non sukun. Disimak baik-baik ya. Untuk membaca Al-Quran, yang terpenting adalah dapat membacanya dengan benar dan juga dapat memahami maknanya. Ilmu tentang cara mempelajari, membunyikan, atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan disebut dengan ilmu tajwid. Yuk kita membahasnya. Hukum non sukun atau tanwin, maksudnya dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika non sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah tertentu. Pembagian hukum bacaan non sukun atau tanwin yang bertemu huruf hijaiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu idhar halqi. Idhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut idhar halqi karena makhraj dari huruf-huruf idhar halqi keluar diucapkan dari dalam tenggorokan halq. Hukum bacaan ini berlaku jika nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf idhar, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Cara membaca idhar halqi adalah jelas tanpa mendengung. Misalnya bacaan kufuwan ahad, maka huruf wawu dengan harokat fathah tanwin tidak boleh dibaca dengung kufuwan ahad. Yang kedua yaitu idgham. Idgham adalah salah satu hukum dalam ilmu tajwid yang berupa berpadu atau bercampurnya antara dua buah huruf atau memasukkannya satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya harus melebur. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Idgham dibaca dengan cara dengung atau gunnah. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf hijaiyah sebagai berikut, yakni ya, nun, mim, wawu. Nah, contohnya seperti lahabi wa tab, maka huruf wawu harus dibaca melebur dengan huruf sebelumnya, lahabi wa tab. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah atau bi ghairi bi gunnah, adalah idgham yang dibaca tanpa mendengung. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf hijaiyah berikut seperti dal dan juga lam. Contohnya walam yakul lahu. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu ikhfa hakiki. Secara bahasa, ikhfa berarti samar. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka harus dibaca samar. Huruf ikhfa ada 15 maksudnya. Ta, sa, dal, zal, sa, sya, so, do, to, do, fa, ko, ka. Cara membaca bacaan ikhfa hakiki adalah dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar, atau bisa juga dengan suara eng atau n. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai setengah alif, atau bisa kurang lebih 2 sampai 3 rakaat. Kemudian setelah itu barulah masuk huruf sesudah nun mati atau tanwin tersebut. Contohnya bacaan ikhfa hakiki yaitu min dunihi ma. Lafaz tersebut harus dibaca min dunihi ma. Yang keempat yaitu huruf iqlab. Nah, secara harfiah iqlab berarti mengganti. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Contohnya la yumbazanna fil hutamah, la yumbazanna fil hutamah. Seperti itu. Itu tadi penjelasan singkat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.